Selamat pagi Bu Lucy dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan kognitif dan linguistik serta perkembangan pribadi dan sosial. Berikut ini adalah nama-nama dari anggota dan serta NIM kami. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa ketika kita masih berada di bangku TK ataupun SD, kita itu sebenarnya belajarnya tuh semacam membaca, mengeja, bahkan membuat huruf besar ataupun huruf kecil. Nah, guru-guru pun juga memberikan tugas-tugasnya itu untuk melatih hal-hal yang kita pelajari tersebut. Jangan ketika kita menjejaki bahasa SMA ataupun SMP, kita mempelajari hal yang lebih rumit lagi. Contohnya semacam peristiwa sejarah, pengklasifikasian biologis. Nah, hal ini kan bersifat abstrak dan rumit. Ditambah lagi gurunya tuh kadang memberikan tanggung jawabnya tuh yang besar. Kita disuruh nyari sendiri. Nah, kayak gitu contohnya. Hal ini tuh sebenarnya membuktikan perbedaan. Jadi, kalau ada yang namanya metode pengajaran. Nah, metode pengajaran ini tuh dilakukan tuh memang seharusnya mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan si anak terkait dengan keterampilannya mereka juga, seperti itu. Selanjutnya saya mulai masuk, kita akan mempelajari teorinya dari Piaget. Nah, prinsip umum ini tuh adalah prinsip umum yang diperkembangkan oleh Piaget. Jadi Piaget mengatakan bahwa urutan perkembangan itu sebenarnya dapat diramalkan. Jadi dimaksudkan bahwa perkembangan yang menunjukkan sifat-sifat kompleks itu tuh akan berkembang sesuai dengan urutannya. Nah, seperti itu. Jadi bisa diramalkan. Kemudian anak akan berkembang dengan kecepatan yang berbeda dan perkembangan kadang terjadi dengan lambat ataupun cepat. Kemudian ada faktor hereditas, dia akan mempengaruhi dalam perkembangan. Hereditas itu adalah faktor keturunan. Jangan untuk faktor lingkungan, dia juga akan memberikan kontribusi yang penting terhadap perkembangan. Dan di poin terakhir, hereditas dan lingkungan itu akan saling berinteraksi membentuk individu. Selanjutnya adalah peran otak dalam pembelajaran dan perkembangan. Nah, ahli meyakini bahwa sebagian besar pembelajaran itu akan melibatkan perubahan di neuron dan sinapsis. Jadi, ahli itu meneliti dan mengatakan bahwa ketika kita belajar, sinapsis-sinapsis kita tuh akan membentuk sinapsis yang baru, bahkan juga kadang itu menghanguskan sinapsis yang lama yang sudah tidak terpakai. Nah, kemudian ada yang namanya perubahan perkembangan terjadi di otak, memungkinkan terjadinya proses berpikir yang semakin kompleks dan efisien. Ini dimaksudkan itu ketika anak kecil itu kan kadang-kadang ada sel syaraf yang belum terbentuk, terus ketika mereka mulai menjejaki usia berapa, nah itu kadang-kadang sel syarafnya itu mulai muncul. Nah, seperti itu. Terus ada banyak bagian otak bekerja sama secara harmonis untuk memudahkan terjadinya proses berpikir dan berperilaku yang rumit. Jadi dimaksudkan itu otak itu seperti yang kita tahu ya, awam-awam tuh kalau ngomong otak kiri sama otak kanan, padahal nyatanya tuh ya dua-duanya tuh digabung gitu. Terus selanjutnya adalah otak tetap mampu beradaptasi seumur hidup manusia. Nah, next slide. Jadi Piaget itu mengatakan ada asumsi-asumsi dasar. Jadi anak adalah pembelajar yang aktif dan termotivasi. Karena anak tuh bisa mencari informasi sendiri gitu dimaksudkan Piaget. Kemudian anak akan mengonstruksi pengetahuan mereka berdasarkan pengalaman. Nah, jadi ketika anak belajar itu nggak cuma dikumpulin. Mereka tuh juga mengolah kembali hal-hal tersebut sehingga mereka sadar, oh ternyata begini lingkungan sekitar aku. Kemudian anak melalui dua proses saling melengkapi, asimilasi dan akomodasi. Dimaksudkan asimilasi itu respon mereka pada kayak pengetahuan dasar mereka. Sedangkan akomodasi itu tuh ketika mereka tidak paham suatu hal, mereka akan berusaha belajar mengubah kembali konsep-konsep dasar yang sebelumnya mereka ketahui. Nah, itu akomodasi. Kemudian interaksi anak dengan lingkungan fisik dan sosial adalah faktor penting untuk perkembangan kognitif. Dan proses ekuilibrasi mendorong kemajuan ke arah kemampuan berpikir yang kompleks. Nah, ekuilibrasi itu sebenarnya tuh adalah kondisi di mana equilibrium kemudian menjadi disequilibrium lalu kembali lagi menjadi equilibrium. Ini di mana equilibrium itu tuh ketika mereka paham apa itu konsep dasar yang udah terjadi, terus mereka menemukan hal yang tidak mereka ketahui. Hal yang tidak diketahui itu bisa dikatakan sebagai disequilibrium. Nah, kemudian mereka akan belajar lagi sehingga disequilibrium ini kembali lagi menjadi equilibrium, seperti itu. Kemudian sebagai salah satu akibat dari perubahan kematangan di otak, anak berpikir dengan cara yang secara kualitatif berbeda pada usia yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap-tahap perkembangan Piaget. Nah, tahap sensori motori itu kelahiran hingga usia 2 tahun. Jadi menurut Piaget pada umur segini tuh anak-anak tuh fokus pada apa sih yang mereka lakukan dan lihat pada saat itu. Nah, pada masa ini juga anak-anak itu akan muncul kemampuan kognitif yang penting untuk mereka sehingga mereka tuh akhirnya mencoba-coba melewati fase trial dan error. Juga mereka mengetahui hubungan sebab akibat dan merepresentasikan tersebut ke dalam simbol-simbol. Contoh simbolnya tuh semacam kata-kata yang mereka ucapkan ataupun didengar dari orang lain. Ketika mereka sudah menguasai simbol-simbol ini, mereka tuh kemudian akan bereksperimen dengan pemikiran mereka dan akhirnya ketika mereka bereksperimen tersebut, mereka tuh akan membayangkan lalu menerapkannya seperti kayak misalkan mendorong boneka. Nah, ketika mereka membayangkan itu, mereka tidak tahu kok boneka didorong itu nanti gimana. Nah, oleh karena itu mereka melakukannya, dorong boneka nih. Nah, terus bonekanya jatuh seperti itu. Tahap selanjutnya ada tahap operasional usia 2 hingga 6 sampai 7 tahun.
Nah, pada masa ini keterampilan bahasa dan kosakata anak meningkat, sehingga muncul yang namanya sikap egoisme operasional. Karena mereka berusaha mengekspresikan dengan bahasa dan kosakata, mereka tuh jadi tidak memahami kenapa orang lain tuh memandang situasi itu berbeda. Nah, hal ini ditampilkan dalam bentuk percakapan egosentris. Percakapan egosentris ini di mana anak itu berbicara tanpa mengetahui bahwa orang yang diajak bicara itu paham dengan yang mereka katakan atau tidak. Nah, pemikiran mereka juga nanti akan bisa dirasa tidak logis hingga usia 4 sampai 5 tahun. Pada usia itu mereka akhirnya mulai bisa menunjukkan penalaran yang lebih logis, tapi ya masih berdasarkan intuisi ataupun perasaan mereka aja. Selain itu mereka juga bisa belum memberikan kesimpulan semacam kenapa sih perkataanku ini bisa dikatakan salah. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tahap operasional konkret usia 6 sampai 7 tahun hingga 11 sampai 12 tahun. Nah, anak ini pada masa ini sudah lebih terorganisir pemikirannya sehingga mereka sudah bisa melakukan hal-hal yang logis. Terus mereka juga bisa memahami kenapa orang lain tuh memiliki perasaan, perspektif yang berbeda daripada mereka. Nah, seperti itu. Kemudian tahap operasional formal atau usia 11 sampai 12 hingga dewasa. Nah, pada tahap ini anak tuh sudah tidak lagi membayangkan konsep-konsep yang berikutnya, tapi mereka membayangkan konsep yang sudah tidak bisa dibilang tuh jauh dari realitas konkretnya mereka gitu loh. Tapi juga mereka tuh di sini sudah mulai belajar tentang penalaran ilmiah, matematika rumit. Nah, ketika anak-anak itu sudah menyelesaikan tahap operasional formal, itu biasanya tuh mereka akan memiliki gagasan dan hipotesis tersendiri terhadap isu-isu di sekitar mereka. Hal ini sebenarnya positif, tapi juga berdampak negatif. Contohnya, anak-anak itu biasanya tuh akan menjadi idealis. Ketika mereka idealis tersebut, mereka akan berusaha memberikan rekomendasi saran untuk orang-orang sekitar. Padahal bisa dikatakan rekomendasinya itu bisa terkesan praktis, tapi tidak cocok untuk dilakukan gitu loh. Contohnya ketika menghadapi isu rasisme, anak-anak dengan gampangnya mungkin mengatakan orang-orang bisa saling mengurangi ego mereka, terus mereka saya mencintai satu sama lain. Nah, pada faktanya memang gampang untuk dikatakan, tapi kenyataannya ya memang sulit untuk dilakukan. Nah, kata Piaget, idealisme remaja ini tuh sebenarnya mencerminkan yang namanya egosentrisme operasional formal. Ketika keadaan di mana mereka tuh tidak mampu memisahkan abstraksi logisnya mereka dari orang lain dan pertimbangan praktis yang mereka lakukan. Sehingga salah satu cara untuk mengatasi ini tuh adalah ketika anak bertemu dewasa, dia akhirnya akan menyelaraskan optimisme mereka dan realitas mereka. Nah, jadi ketika itu mereka mulai kayak, oh iya paham maksudnya ini harusnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada perspektif terkini teorinya Piaget. Ini berisi tentang kritik-kritik terhadap terhadap perkataan-kataan Piaget. Pertama itu adalah kemampuan pada setiap kelompok. Jadi Piaget kan menganggap bayi dan balita itu tuh cuma berfokus sama yang mereka lakukan. Nah, pada nyatanya tuh bayi untuk usia 2,5 bulan mereka sudah menunjukkan tanda permanensi objek. Tanda permanensi objek itu ada keadaan di mana mereka sudah mulai bisa semacam apa ya? Semacam memahami kalau misalkan benda dipindah itu tuh gak hilang gitu loh, tapi tetap ada, cuman di tempat yang lain, nah kayak gitu. Terus balita itu tidak selamanya menunjukkan yang namanya egosentrisme, jadi mereka tuh sebenarnya tuh memberikan empati kepada orang lain. Terus mereka juga sadar kalau orang tuh tidak selalu paham dengan yang mereka katakan. Terus mereka juga bisa inklusi kelas atau mengobrol-ngobrolkan suatu hal. Terus Piaget itu juga dianggap meremehkan anak sekolah dasar, karena pada nyatanya anak-anak sekolah dasar itu juga ada yang menggunakan pemikiran abstrak dan hipotesis, terus juga memahami proporsi sederhana kalau misalnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya proporsi sederhana itu misalnya dikasih kue, terus dipotong setengah, nah itu sisa berapa, nah kayak gitu. Dampak kemudian Piaget itu juga melebihkan kemampuan remaja, karena pada Piaget mereka biasa tuh semacam memikirkan bahwa anak-anak yang sudah remaja ataupun dewasa itu pemikirannya tuh langsung tiba-tiba, padahal nyatanya itu berangsur-angsur. Contohnya anak SMU itu tuh dia tidak selamanya tuh memikirkan operasional formal kayak diomongin Piaget sering itu, tapi mereka mungkin menunjukkannya tuh di konteks-konteks tertentu yang sesuai dengan interest mereka. Sedangkan pada nyatanya mereka tuh juga menggunakan yang namanya berpikir konkret di ranah lain yang tidak sesuai dengan interest mereka. Nah, seperti itu. Terus ada dampak-dampak pengalaman dan pengetahuan awal. Jadi para ahli itu tuh meyakini pelatihan eksplisit dan pengalaman itu memang membantu anak untuk melakukan kemampuan ala lebih dini daripada yang diyakini Piaget. Kemudian ada yang namanya manipulatif konkret. Itu bisa membantu anak berusia 9 tahun memahami pengertian umum tentang proporsi itu apa. Terus anak berusia 10-11 tahun mereka tuh juga sebenarnya bisa menyelesaikan yang namanya logika yang melibatkan kayak hipotesis-hipotesis kalau mereka tuh diajarkan strategi pemecahannya gimana dan juga terus berlatih. Selain itu remaja dan dewasa itu sebenarnya mereka tuh bisa menerapkan yang namanya operasional formal ke topik-topik yang ya memang sesuai interest mereka, tapi mereka akan berpikir konkret mengenai topik yang terasa asing untuk mereka, seperti itu. Kemudian para ahli itu menyimpulkan bahwa kita harus mempertimbangkan kembali tahap perkembangan kognitifnya Piaget, karena pada masa sekarang ahli meyakini perkembangan kognitif itu tidak jadi secara tiba-tiba kayak mablek gitu, tapi mereka tuh lebih pahamnya tuh itu berangsur daripada mablek. Nah, ketika ahli
ahli itu mengatakan bahwa tahap Piaget itu lebih tepatnya tuh memang untuk kayak menjelaskan apa yang dipikirkan anak ketimbang apa yang benar-benar dirasakan oleh anak itu atau dipikirkan oleh anak-anak itu. Selain itu kayak hakikat perkembangan kognitif itu tuh lebih dirasa harus bersifat spesifik, terus tergantung konteks, isi dan kebudayaan tiap orang. Tapi pada nyatanya untuk guru-guru sendiri teori kognitif Piaget ini sangat membantu karena bagi mereka teori ini tuh membantu untuk membuat kurikulum. Nah kayak gitu. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada teori Vygotsky tentang perkembangan kognitif. Jadi di sini Vygotsky ini mengemukakan beberapa asumsi-asumsi dasar tentang perkembangan kognitif anak-anak. Yang pertama, melalui percakapan informal dan sekolah formal, orang-orang dewasa menyampaikan kepada anak bagaimana kebudayaan mereka menafsirkan dan merespon dunia. Dalam berinteraksi dengan anak-anak, orang-orang dewasa membagikan makna dengan cara yang lebih sederhana, seperti memediasi atau mengubah situasi yang sering dijumpai oleh anak-anak dan disampaikan dengan beragam mekanisme seperti melalui bahasa, simbol-simbol, kesenian, dan sebagainya. Orang dewasa atau yang di sini kita sebut guru itu membantu anak-anak atau siswa untuk menjelaskan dan menanamkan gagasan-gagasan yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Teori ini mengantisipasi adanya keragaman pada anak-anak setidaknya dalam perkembangan kognitif. Lalu asumsi yang kedua ada setiap kebudayaan menanamkan perangkat-perangkat fisik dan kognitif yang menjadikan kehidupan sehari-hari menjadi produktif dan efisien. Orang dewasa mengajari anak untuk menggunakan perangkat yang dapat membantu anak mengatasi berbagai tugas yang dihadapinya. Contohnya, perangkat objek-objek fisik seperti gunting, mesin jahit, komputer. Lalu ada perangkat yang melibatkan simbol sekaligus entitas fisik, yaitu seperti sistem menulis, peta, atau spreadsheet. Serta perangkat yang tidak melibatkan landasan fisik, yaitu menghitung uang kembalian di dalam benak. Perangkat-perangkat kognitif ini secara signifikan meningkatkan kemampuan berpikir anak. Lalu asumsi yang ketiga ada pikiran dan bahasa menjadi semakin interdependen dalam tahun-tahun pertama kehidupan. Vygotsky mengemukakan kalau pikiran dan bahasa itu mempunyai dua fungsi yang terpisah untuk bayi dan anak kecil. Saat-saat sekitar 2 tahun, pikiran dan bahasa itu terjalin dan mereka mulai mengatakan sesuatu yang ada di pikirannya. Di masa-masa ini, anak juga sering kali berbicara ke diri sendiri atau self-talk, yang mana self-talk ini punya peran penting dalam perkembangan kognitif. Self-talk akhirnya berevolusi menjadi inner speech, yakni saat anak berbicara ke dirinya sendiri secara mental tanpa orang lain menyadarinya. Lalu asumsi yang berikutnya ada proses-proses mental yang kompleks bermula sebagai aktivitas-aktivitas sosial seiring perkembangan. Anak-anak secara berangsur-angsur menginternalisasikan proses-proses yang mereka gunakan dalam konteks sosial dan mulai menggunakannya secara independen. Proses berpikir yang kompleks itu berakar pada interaksi sosial. Saat anak mulai membicarakan kehidupan sehari-harinya kepada orang dewasa, mereka mulai menggunakan kata, konsep, simbol yang umum yang ada di umur mereka. Proses perkembangan aktivitas-aktivitas sosial menjadi aktivitas-aktivitas mental internal yang disebut internalisasi. Seiring berjalannya waktu, anak yang dari menginternalisasi arahan dari orang dewasa ini menjadi bisa memberikan arahan ke diri mereka sendiri. Tetapi tidak semuanya proses mental itu muncul saat anak berinteraksi dengan orang dewasa. Ada juga beberapa proses mental berkembang saat anak berinteraksi dengan rekan sebayanya. Lalu yang selanjutnya ada anak dapat mengerjakan tugas-tugas yang menantang bila dibimbing oleh seseorang yang lebih kompeten dan lebih maju daripada mereka. Jadi di sini ada dua jenis kemampuan yang mencirikan kemampuan anak-anak pada segala tahap perkembangan. Yang pertama, tingkat perkembangan aktual adalah batas atas tugas yang bisa dikerjakan oleh anak secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, yaitu tingkat perkembangan potensial adalah batas atas tugas yang bisa dikerjakan anak dengan bantuan orang lain yang lebih kompeten. Lalu selanjutnya ada tugas-tugas yang menantang akan mendorong pertumbuhan kognitif yang maksimum. Zona perkembangan proksimal atau ZPP adalah rentang tugas yang tidak dapat diselesaikan anak secara mandiri, tapi bisa diselesaikan dengan bantuan orang lain. ZPP, setiap anak akan berkembang seiring waktu. Saat beberapa tugas telah dikuasai anak, tugas-tugas yang rumit akan menggantikan tugas-tugas yang telah dikuasai tersebut. ZPP, seseorang menetapkan batas atas hal-hal yang mampu dipelajarinya secara kognitif. Oleh karena itu, guru sebaiknya memberikan tugas yang bisa diselesaikan oleh anak didik dengan bantuan orang lain, baik itu dibantu dengan orang dewasa yang lebih kompeten atau teman sebayanya. Dalam hal ini, setiap anak akan bekerja sama dan menunjukkan kelebihan masing-masing demi tugas yang berhasil. Lalu selanjutnya ada permainan memungkinkan anak berkembang secara kognitif. Vygotsky mengatakan kalau bermain itu punya peran penting dalam perkembangan kognitif anak. Dalam bermain, perilaku-perilaku mereka harus tunduk pada standar-standar ekspektasi-ekspektasi tertentu, seperti contoh memainkan peran sebagai ayah, guru, atau yang lain. Atau dalam bermain kelompok dan olahraga, mereka akan mematuhi peraturan yang spesifik. Dengan itu, mereka belajar untuk melakukan perencanaan, berpikir sebelum bertindak, dan menahan diri. Selanjutnya ada perkembangan linguistik. Di sini ada isu-isu teoritis terkait perkembangan linguistik.
Beberapa ilmuwan perkembangan menyepakati bahwa hereditas juga terlibat dalam perkembangan linguistik. Faktor genetis yang diwariskan pada manusia berupa suatu perangkat perolehan bahasa yang mana memungkinkan bayi dan balita menguasai berbagai kerumitan bahasa dalam waktu yang singkat. Tapi juga ada ilmuwan yang meyakini bahwa anak yang mempelajari bahasa sama dengan anak yang mempelajari hal-hal lain mengenai lingkungan dan budaya mereka. Anak-anak yang mengalami retardasi mental menunjukkan perbedaan yang jelas dalam perkembangan linguistik mereka, bergantung pada jenis retardasi yang dialami. Contoh anak yang mengalami Down syndrome dan Williams syndrome. Lalu ada tren dalam perkembangan linguistik. Yang pertama itu perkembangan kosakata. Pengetahuan siswa mengenai makna-makna kata atau semantika itu bersifat tidak mutlak, yang mana pemahaman awal anak-anak ini bersifat samar dan tidak akurat. Dan kesalahan umum yang terjadi adalah undergeneralization atau makna yang diletakkan pada suatu kata yang terbatas atau sempit, dan overgeneralization atau makna yang dilekatkan ke suatu kata yang terlalu luas. Seiring berjalannya waktu, siswa terus memperbaiki pemahaman mereka terhadap kata-kata, dan untuk mengembangkan kemampuan semantika siswa adalah dengan memberikan kosakata baru bersamaan dengan definisinya. Lalu yang kedua ada perkembangan sintaksis. Aturan-aturan sintaksis ini memungkinkan meletakkan kata-kata menjadi suatu kalimat yang memiliki tata bahasa yang tepat. Aturan ini sangat rumit seperti saat memasuki bangku sekolah. Pemahaman dan penggunaan konstruksi yang kompleks seperti kalimat pasif ini terus berkembang sepanjang tahun-tahun sekolah dasar, dan aspek ini semakin halus mulai muncul di SMP dan SMA. Saat SMP, mereka menggunakan sintaksis yang lebih rumit dalam tulisan daripada percakapan. Saat di SMA, perkembangan sintaksis terjadi akibat pengajaran secara formal. Yang ketiga ada perkembangan kemampuan mendengarkan. Kemampuan siswa memahami apa yang didengar dipengaruhi oleh pengetahuan mereka mengenai kosakata dan sintaksis, tetapi faktor-faktor lain juga berpengaruh. Pemahaman atas apa yang didengarkan oleh anak itu bergantung pada konteks tempat mereka mendengarkan kata-kata tersebut. Dengan menggunakan berbagai isyarat kontekstual nonverbal, anak mungkin mengenali makna sesungguhnya jika hal tersebut dikatakan dalam situasi yang berbeda. Dengan demikian, penting untuk tidak hanya menanyakan apakah mereka paham tentang apa yang mereka dengar, tapi juga pemahaman mereka yang dijelaskan dengan kata-kata mereka sendiri. Lalu yang ketiga ada perkembangan kemampuan komunikasi lisan. Komponen komunikasi lisan yang efektif adalah pragmatika, yaitu konvensi-konvensi sosial yang mengarahkan interaksi lisan yang tepat dengan orang lain. Pragmatika ini mencakup strategi-strategi mengawali dan mengakhiri percakapan, mengubah subjek pembicaraan, menceritakan kisah, dan berdebat secara efektif. Kurangnya keterampilan pragmatika bisa menghambat hubungan antar siswa. Lalu yang terakhir ada perkembangan kesadaran metalinguistik. Kesadaran metalinguistik yaitu kemampuan memikirkan hakikat bahasa itu sendiri. Kesadaran metalinguistik ini berkembang secara lambat seiring berlalunya waktu. Saat di SD, siswa mempelajari kapan suatu kalimat bisa diterima secara gramatikal dan kapan tidak bisa. Saat SD menuju SMP, siswa yang menjadi semakin sadar fungsi kata dalam kalimat. Saat SMA, siswa mulai memahami kiasan, peribahasa, simbolisme dalam puisi, dan sebagainya. Lalu ada mempelajari bahasa kedua. Yang pertama itu bilingualisme. Bilingual artinya mereka berbicara dua atau lebih bahasa secara fasih. Penelitian menunjukkan banyak manfaat yang didapatkan oleh seorang yang bilingual, seperti keunggulan dalam perkembangan metalinguistik anak. Bilingual juga memiliki keuntungan kultural dan personal. Seorang warga negara yang bergabung dalam suatu komunitas budaya, contoh Indian Amerika, menggunakan bahasa leluhur mereka untuk menjelaskan sejarah lisan dan garis keturunan budaya, serta menjalankan urusan yang bersifat lokal. Bilingual juga memiliki manfaat sosial di kelas. Hal yang kedua atau yang terakhir, ini mendorong bilingualisme. Pendalaman terhadap suatu bahasa asing yang intensif merupakan suatu metode yang sangat tepat karena melibatkan listening dan speaking bahasa asing tersebut secara eksklusif di dalam kelas. Pendidikan bilingual mendorong meningkatkan prestasi akademik, meningkatkan rasa percaya diri, dan berkembangnya sikap yang lebih positif terhadap sekolah. Pendalaman atau immersion memberikan hasil positif kepada siswa karena lewat bahasa, siswa bisa bertukar gagasan, mempresentasikan dunia secara mental, menginternalisasi strategi-strategi kognitif yang canggih, dan sebagainya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keberagaman dalam perkembangan kognitif dan linguistik. Mengenai perkembangan kognitif dan linguistik, urutan muncul kemampuan kognitif dan linguistik itu dapat diprediksi, tetapi kapan waktu munculnya tidak pasti. Nah, ketidakpastian waktu munculnya ini menyebabkan keberagaman kemampuan kognitif dan linguistik pada anak-anak dengan rentang usia yang sama. Contohnya, pada teori Piaget, kita dapat menemukan tahap pemikiran pra-operasional dan operasional konkret pada anak SD. Tetapi pada waktu bersamaan, kita juga dapat menemukan tahap operasional konkret dan operasional formal pada anak SMP dan SMA. Selanjutnya pada teori Vygotsky menyatakan bahwa zona perkembangan proksimal anak berbeda-beda. Contohnya adalah tugas yang dianggap mudah pada satu anak bisa jadi merupakan tugas sulit bagi anak lain seumurannya. Nah, hal serupa juga dapat terjadi pada penguasaan bahasa dan kosakata anak. Selanjutnya mengenai perbedaan budaya dan etnik. Nah, salah satu faktor perkembangan kognitif yang berbeda-beda adalah perbedaan budaya. Piaget awalnya menyatakan bahwa perkembangan kognitif sifatnya universal, yaitu dialami setiap anak di dunia. Tetapi penelitian lebih lanjut menyatakan bahwa arah perkembangan kognitif itu dapat berbeda karena adanya faktor budaya. Dalam penelitian tersebut, terdapat seorang anak dari Meksiko yang memiliki kemampuan konservasi lingkungan yang jauh di atas rata-rata, karena berasal dari keluarga pengrajin keramik. Lalu umumnya, kebudayaan yang anak-anaknya tidak mengenyam pendidikan formal memiliki kemampuan operasional konkret yang perkembangannya lebih lambat dibanding kebudayaan yang anaknya mengenyam pendidikan formal. Nah, hal ini dapat terjadi karena kemampuan operasional konkret pada anak itu diajarkan melalui pelajaran-pelajaran akademik seperti sains, matematika, sastra, dan lain-lain. Nah, hal inilah yang menyebabkan kebudayaan yang tidak menitik beratkan kemampuan akademik anak itu memiliki perkembangan kemampuan operasional konkret yang lebih lambat. Nah, kebudayaan yang berbeda itu akan mewariskan kemampuan kognitif yang berbeda. Contohnya, anak-anak akan menguasai peta jika kemampuan penguasaan peta itu adalah kemampuan vital dalam hidup atau budaya mereka. Nah, perbedaan budaya juga dapat menyebabkan perbedaan dalam perkembangan bahasa, bahkan pada bahasa nasional yang sama. Nah, perbedaan dalam bahasa yang sama ini kita sebut dialek atau aksen yang ada perbedaan pada setiap daerah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kepribadian. Nah, tingkat perkembangan kepribadian yang berbeda pada anak ini akan menimbulkan adanya beragam kepribadian dalam kumpulan anak dengan rentang usia yang setara. Contohnya, pada suatu kelas, siswa A mungkin hobinya suka membuat gaduhan di kelas, sedangkan siswa B cenderung diam. Siswa A suka mendengarkan guru, dan siswa B suka rame sendiri, seperti itu. Nah, ada beberapa faktor yang menimbulkan adanya keberagaman dalam perkembangan kepribadian. Contohnya ada temperamen, pengaruh orang tua, dan ekspektasi budaya dan sosialisasi terhadap anak. Yang pertama, temperamen. Temperamen itu adalah tendensi seseorang untuk merespons peristiwa dengan cara tertentu. Nah, temperamen ini memiliki sifat yang khas dan unik. Dan psikolog berpendapat bahwa keberagaman temperamen itu berbasis dari biologis dan genetik, yaitu keturunan. Nah, temperamen yang diwariskan orang tua kepada anak itu dapat mempengaruhi kesempatan belajar mereka dan berperan membentuk pribadi mereka. Contohnya, anak-anak yang energetik akan cenderung suka mencoba hal dan pengalaman baru daripada anak yang pemalu. Anak-anak energetik umumnya dapat meningkatkan kepercayaan diri, mampu mengabaikan distraksi kecil dan gigih, serta memiliki peluang lebih besar di bidang akademis daripada anak yang tidak percaya diri dan mudah terdistraksi. Namun, perlu diingat bahwa tidak ada yang namanya temperamen terbaik. Temperamen tertentu akan memberi keuntungan tertentu jika kondisinya mendukung. Contohnya, anak yang periang dan energetik mungkin akan menonjol saat aktivitas kelas bersama atau kerja kelompok, tetapi kurang memiliki prestasi atau kurang menonjol jika tugas tadi adalah tugas individu. Jangan di lain sisi, anak yang pendiam kemungkinan akan menonjol jika diberikan tugas individu, walaupun tidak menonjol saat diberikan tugas kelompok. Faktor kedua adalah pengaruh orang tua. Nah, ada 3 aspek utama yang hubungan orang tua dengan anak yang dapat mempengaruhi kepribadian anak, yaitu attachment atau kelekatan, parenting style atau pola asuh, dan child mistreatment atau salah asuh. Yang pertama, kelekatan. Kelekatan ini adalah hubungan emosional yang terjalin sejak orang tua mengasuh anak sejak bayi. Nah, anak-anak yang memiliki kelekatan erat dengan orang tua itu cenderung akan menjadi pribadi yang mudah beradaptasi di kelas, mudah berinteraksi dengan orang lain, patuh, dan lain-lain. Sebaliknya, anak-anak yang tidak lekat dengan orang tua cenderungnya akan memiliki kepribadian yang manja, agresif, bandel, atau disruptif atau mengganggu bagi teman sebayanya. Selanjutnya ada pola asuh. Jika dilihat secara umum, pola asuh terdapat 4 macam pola asuh terhadap anak, yaitu otoritatif, otoritarian, permisif, dan acuh tak acuh. Keempat pola asuh ini akan membentuk pribadi anak di masa mendatang. Yang pertama, pola asuh otoritatif. Ciri-cirinya itu orang tua akan memberi lingkungan yang nyaman dan suportif terhadap anak, orang tua menerapkan standar tinggi kepada anak, serta penegakan peraturan itu konsisten dalam keluarga. Nah, umumnya anak-anak yang berasal dari pola asuh ini akan menjadi anak yang periang, gembira, berprestasi, bermotivasi tinggi, dan dekat dengan keluarga. Pola asuh yang kedua ada pola asuh otoritarian.
otoriter, yaitu pola asuh yang orang tua itu jarang menampilkan kehangatan keluarga. Lalu orang tua itu menerapkan standar yang tinggi dan ekspektasi tinggi pada anak. Orang tua sering melakukan penegakan aturan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi anak. Lalu umumnya, anak-anak yang berasal dari pola asuh ini cenderung merasa kurang bahagia, mudah cemas, kepercayaan dirinya rendah, atau saat nanti dewasa atau remaja dapat menjadi pembangkang kepada orang tua. Lalu yang ketiga adalah pola asuh permisif. Pola asuh ini orang tua menyediakan lingkungan rumah yang penuh kasih dan suportif. Orang tua jarang memberi hukuman kepada anak dan menerapkan standar minimal kepada anak. Nah, anak-anak yang berasal dari pola asuh ini cenderung akan menjadi pribadi yang egois, kurang motivasi, dan tidak patuh kepada orang tua. Dan pola asuh yang keempat adalah pola asuh acuh tak acuh. Pada pola asuh ini, orang tua menyediakan dukungan emosional yang minim kepada anak. Lalu orang tua menerapkan standar minimal kepada anak. Orang tua menunjukkan sedikit minat pada kehidupan anak. Biasanya karena orang tua sibuk dengan masalahnya sendiri, contohnya pekerjaan. Nah, anak yang berasal dari pola asuh ini umumnya akan memiliki sifat tidak patuh, kontrol diri rendah, dan tidak memiliki target jangka panjang. Lalu yang ketiga adalah salah asuh. Ada berbagai bentuk salah asuh terhadap anak. Contohnya orang tua gagal menyediakan kebutuhan anak, penganiayaan, dan lain-lain. Nah, kebiasaan-kebiasaan salah asuh ini dapat juga membentuk kepribadian anak pada masa mendatang. Terakhir mengenai ekspektasi budaya dan sosial. Nah, budaya itu dapat menaruh ekspektasi terhadap anak. Semakin tinggi ekspektasi budaya terhadap anak, anak akan memiliki kepribadian yang berbeda pula. Contohnya pada budaya Eropa Amerika itu cenderung mendorong anak memiliki sifat asertif dan mandiri. Nah, perbedaan ekspektasi budaya satu dan lain dapat menyebabkan anak mengalami apa yang disebut dengan culture shock. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah perkembangan perasaan diri. Nah, perasaan diri atau sense of self merupakan persepsi, keyakinan, penilaian, dan perasaan tentang siapa diri kita sebagai pribadi. Nah, dari sini ada dua aspek perasaan diri, yaitu yang pertama adalah konsep diri yang berarti penilaian terhadap karakter, kekuatan, dan kelemahan diri seseorang, dan yang kedua adalah rasa percaya diri atau self-esteem, yang mana berarti penilaian dan perasaan tentang nilai dan harga diri seseorang. Nah, dari kedua aspek ini, keduanya ini saling melengkapi dan digunakan secara bergantian. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perasaan diri. Yang pertama adalah forma sebelumnya. Nah, melalui pengalaman-pengalaman sebelumnya, siswa memperoleh perasaan efikasi diri mengenai seberapa baik mereka mampu melakukan suatu aktivitas. Nah, seiring jalannya waktu, efikasi diri siswa terhadap tugas-tugas dan aktivitas-aktivitas tertentu berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih umum tentang diri mereka. Nah, selanjutnya ada perilaku orang lain. Hal ini mempengaruhi persepsi diri siswa setidaknya dalam dua cara, yaitu yang pertama adalah cara siswa mengevaluasi diri sendiri tergantung pada sejauh mana siswa tersebut membandingkan performanya dengan performa individu lainnya, terutama teman sebayanya. Dan yang kedua adalah persepsi diri siswa yang dipengaruhi oleh perilaku orang lain terhadap diri mereka. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah keanggotaan dan prestasi dalam kelompok. Nah, secara umum para siswa cenderung memiliki kepercayaan diri bila mereka tergabung dalam kelompok-kelompok yang sukses. Banyak anak yang menyadari dan bangga terhadap kelompok etnik mereka dan dengan sukarela menjalankan beberapa perilaku kelompok. Dengan kata lain, mereka memiliki identitas etnik yang kuat. Nah, identitas etnik sendiri merupakan kesadaran seseorang mengenai keanggotaan diri dalam suatu kelompok etnik atau kebudayaan tertentu yang disertai dengan ketersediaan menerima karakteristik-karakteristik perilaku kelompok tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah perubahan perkembangan terkait perasaan diri. Di sini Erik Erikson menjabarkan 8 tahap perkembangan psikososial. Nah, yang pertama adalah trust versus mistrust atau kepercayaan dasar versus kecurigaan dasar. Hal ini terjadi pada masa bayi. Nah, tugas perkembangan utama pada masa bayi adalah mempelajari apakah orang lain, terutama pengasuh utama, secara rutin memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar sang bayi. Jika pengasuh merupakan sumber utama makanan, kenyamanan, atau kasih sayang, bayi akan mempelajari kepercayaan dasar bahwa orang lain bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Nah, selanjutnya ada autonomy versus shame and doubt, yang artinya otonomi versus malu-malu dan ragu. Nah, hal ini terjadi pada masa balita. Nah, jika pengasuh mendorong perilaku mandiri, anak-anak akan mengembangkan perasaan otonomi, yang berarti perasaan mampu menangani berbagai masalahnya sendiri. Jika pengasuh meminta terlalu banyak dan terlalu cepat, tidak membiarkan anak melakukan hal-hal yang mampu dikerjakan secara sendiri, atau mencemooh upaya-upayanya untuk menjadi mandiri, anak akan mengembangkan rasa malu dan ragu-ragu, yang mana mereka dapat mengatasi masalah mereka sendiri. Nah, selanjutnya ada inisiatif versus guilt,
atau inisiatif versus rasa bersalah. Hal ini terjadi pada masa taman kanak-kanak. Nah, pada masa taman kanak-kanak, terkadang anak mencoba untuk menyelesaikan tugasnya sendiri. Sikap para orang tua dan guru TK menyemangati dan membantu siswa atau anak menentukan pilihan mereka secara realistis dan tepat akan berpengaruh pada anak yang mana akan menjadi mulai berani untuk mengembangkan inisiatif atau kemandirian dalam merencanakan dan menjalankan aktivitas tertentu. Nah, sebaliknya, bila orang dewasa tidak mendukung upaya anak dalam melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, anak akan mengembangkan perasaan bersalah mengenai hasrat dan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya yang keempat adalah industri versus inferiority atau rasa mampu versus rasa rendah diri. Hal ini terjadi pada masa SD. Nah, masa SD menghadirkan beragam kesempatan bagi anak untuk mendapatkan pengakuan dari guru, orang tua, dan rekan sebaya dengan menghasilkan benda-benda seperti menggambar, menyelesaikan tugas, dan lain sebagainya. Jika anak disemangati untuk membuat pekerjaan tertentu, anak akan menampilkan rasa mampu dengan bersikap rajin dan tekun hingga tugasnya akan selesai dan mengutamakan pekerjaan melebihi hiburan. Nah, sebaliknya, jika anak cemooh dan dihukum atas upaya-upayanya, anak akan mengembangkan rasa rendah diri mengenai kemampuan mereka sendiri. Nah, selanjutnya ada identity versus role confusion atau identitas versus kebingungan peran. Dan ini terjadi pada masa remaja. Seiring transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, para remaja seringkali bertanya-tanya mengenai peran yang akan mereka mainkan di dunia orang dewasa. Pada awalnya, remaja rentan mengalami kebingungan peran. Namun, pada akhirnya, sebagian besar remaja akan mencapai rasa identitas, mengenal siapa diri mereka dan kemana arah hidup mereka. Nah, selanjutnya ada intimacy versus isolation atau keintiman versus isolasi. Dan ini terjadi pada masa dewasa muda. Nah, setelah menegakkan identitas, individu akan siap membuat komitmen jangka panjang dengan orang lain. Mereka membentuk keintiman, hubungan resiprokal seperti persahabatan atau pernikahan, dan bersedia melakukan pengorbanan dan kompromi yang diperlukan dalam hubungan-hubungan tersebut. Jika mereka tidak mampu membuat hubungan intim tersebut, maka terbentuklah apa yang dimaksud dan disebut dengan isolasi. Selanjutnya ada generativity versus stagnation atau generativitas versus stagnasi, yang mana ini terjadi pada masa usia pertengahan. Nah, pada masa ini, usia perkembangan yang utama adalah memberikan sumbangsih tertentu kepada masyarakat dan membantu memimpin generasi selanjutnya. Maka dari sini akan timbul rasa generativitas yang mana berarti perasaan bahwa seorang tersebut hidup secara produktif dan berprestasi. Nah, sebaliknya, seorang yang berpusat pada diri sendiri dan tidak mampu atau tidak mau membantu memajukan masyarakat akan mengembangkan rasa perasaan stagnansi. Nah, yang terakhir ada integrity versus despair atau keutuhan versus keputusasaan. Ini terjadi pada masa pensiun. Nah, tugas perkembangan terakhir adalah retrospeksi, yang mana orang akan mengenang kembali kehidupan dan prestasi-prestasinya. Mereka mengembangkan rasa puas dan perasaan utuh diri apabila mereka yakin bahwa mereka telah melalui kehidupan dengan bahagia dan produktif. Sebaliknya, mereka mungkin merasa putus asa jika mereka merasa kehidupan sebelumnya dipenuhi oleh kekecewaan. Bab selanjutnya adalah perkembangan hubungan dengan teman sebaya dan pemahaman interpersonal. Nah, peran teman sebaya dalam perkembangan anak. Hubungan dengan teman sebaya, terutama persahabatan karib, memiliki sejumlah peran penting dalam perkembangan pribadi dan sosial remaja. Teman sebaya dapat memberikan dukungan sosial dan emosional yang sangat dibutuhkan para remaja. Teman sebaya berperan sebagai role model yang menyediakan panduan perilaku yang dapat diterima. Namun, di sisi lain, teman sebaya juga dapat menghukum satu sama lain atas perilaku yang dianggap melanggar batas, misalnya melalui mengolok-olok, menggosip, ataupun mengucilkan. Selanjutnya adalah karakteristik hubungan pertemanan. Yang pertama adalah persahabatan atau friendship, yang mana sahabat umumnya sangat bermanfaat secara emosional. Orang selalu berusaha keras melihat situasi dari sudut pandang orang lain dan menyelesaikan perselisihan yang mengancam dan merenggangkan hubungan tersebut. Sebagai hasilnya, para sahabat mengembangkan kemampuan memahami perspektif orang lain dan keterampilan menyelesaikan konflik yang semakin baik. Selanjutnya ada kelompok sosial yang lebih besar. Sebagian besar remaja dan anak-anak juga menikmati kebersamaan bersama teman-teman sebayanya yang bukan sahabat dekatnya. Seiring berjalannya waktu, mereka akan membentuk kelompok sosial yang lebih besar dan rutin berkumpul. Nah, pada saat remaja ataupun anak-anak, mereka mulai bergabung ke sebuah kelompok. Mereka menyukai kedekatan dengan anggota kelompok dan dibandingkan dengan individu-individu yang bukan dari anggota kelompok.
Nah, di sini ada kelompok-kelompok sosial yang ada di lingkungan remaja seperti contoh klik atau crowd atau yang artinya kerumunan dan juga geng. Selanjutnya ada hubungan romantik. Nah, berdasarkan perspektif psikologi perkembangan, hubungan romantik memiliki keunggulan nyata, yaitu hubungan tersebut dapat memenuhi kebutuhan para remaja akan persahabatan, afeksi, keamanan, sekaligus memberi kesempatan bagi remaja untuk bereksperimen dengan keterampilan sosial dan perilaku interpersonal yang baru. Pada saat yang sama, asmara juga dapat menimbulkan gejolak emosi remaja. Selanjutnya adalah popularitas dan isolasi sosial. Nah, di sekolah itu pasti ada golongan siswa-siswa yang mana termasuk dalam siswa yang populer atau siswa yang ditolak ataupun siswa yang diabaikan. Nah, siswa yang populer itu adalah siswa yang dipilih teman-temannya sebagai kawan pilihan dalam beraktivitas. Bisa jadi mungkin karena status sosial yang tinggi, tapi bisa juga tidak. Biasanya siswa-siswa populer tersebut memiliki keterampilan sosial yang baik, seperti mengerti cara memulai pembicaraan dan mempertahankannya, peka terhadap isyarat-isyarat sosial dan emosional yang halus, yang mana nantinya akan ditujukan pada orang lain. Nah, selanjutnya ada juga siswa yang ditolak atau yang biasa disebut yang artinya siswa yang paling tidak dipilih teman-temannya sebagai teman beraktivitas. Siswa dengan keterampilan sosial yang minim, misalnya siswa-siswa yang impulsif, agresif, atau terus-menerus berusaha memusatkan perhatian ke diri mereka sendiri, umumnya mengalami penolakan teman sebaya. Nah, selanjutnya ada satu kategori lagi, yaitu siswa yang diabaikan, yang mana berarti siswa yang paling jarang dipilih teman-teman sekelasnya sebagai pilihan utama atau yang dikehendaki dalam beraktivitas. Selanjutnya ada kognisi sosial. Nah, kognisi sosial ini merupakan proses berpikir mengenai bagaimana orang lain akan berpikir, bertindak, dan bereaksi. Nah, ada dua aspek kognitif sosial yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam menjalin hubungan persahabatan dengan orang lain dan teman-temannya lain, yaitu pertimbangan orang lain atau perspective taking dan pemrosesan informasi sosial. Nah, kemampuan mempertimbangkan perspektif orang lain itu dapat membantu siswa memahami berbagai tindakan serta membantu mereka merespon yang memungkinkan tercapainya hasil yang diinginkan dan terpeliharanya hubungan interpersonal yang baik. Dan yang satunya lagi yaitu pemrosesan informasi sosial yang merupakan proses mental yang terlibat dalam pemahaman dan respon terhadap peristiwa-peristiwa sosial. Pemrosesan informasi ini melibatkan pemberian atensi ke perilaku-perilaku yang ditampilkan orang lain dan penafsiran atau pemaknaan terhadap perilaku-perilaku tersebut. Selanjutnya adalah perkembangan moral dan prososial. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih perilaku prososial itu. Nah, perilaku prososial yaitu perilaku yang ditujukan untuk memberikan manfaat bagi orang lain lebih dari bagi diri sendiri. Nah, secara singkatnya, perilaku yang ditujukan demi peningkatan kebaikan orang lain. Perilaku sosial masuk dalam ranah moralitas. Nah, maksudnya perilaku sosial bagaimana yang masuk dalam ranah moralitas? Perilaku sosial yang ditambah dengan beberapa trait seperti kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan orang lain itu masuk dalam ranah moralitas. Nah, moralitas sendiri itu apa? Jadi, moralitas adalah standar umum yang dimiliki seseorang mengenai perilaku yang dianggap benar dan salah. Dan keyakinan mengenai perilaku bermoral dan tidak bermoral ini memengaruhi perilaku siswa di sekolah. Nah, maksudnya, keyakinan mengenai mana yang benar dan mana yang salah itu memengaruhi perilaku siswa di sekolah. Sebagai contoh, jika siswa menghormati keselamatan dan hak milik orang lain, mereka cenderung tidak terlibat dalam agresi, vandalisme, atau pencurian. Dan keyakinan moral siswa juga memengaruhi reaksi kognisi dan emosional mereka terhadap berbagai materi pelajaran di kelas. Nah, sebagai guru, kita memainkan peran penting dalam pengembangan moral para siswa kita. Dan kebanyakan anak menunjukkan perilaku yang lebih bermoral dan prososial seiring bertambahnya usia mereka. Nah, sejak usia dini pun anak mulai menggunakan standar-standar internal untuk mengevaluasi perilaku dan mampu membedakan antara pelanggaran moral dan pelanggaran konvensional. Dan seiring berlalunya tahun-tahun sekolah, anak-anak juga mampu memberikan respon emosional terhadap kesusahan dan penderitaan orang lain. Dan seiring bertambahnya usia, penalaran mengenai isu-isu moral menjadi semakin berbentuk abstrak dan fleksibel. Dan seiring bertambahnya usia, anak-anak berperilaku semakin selaras dengan standar-standar moral pilihan mereka sendiri. Ada beberapa faktor yang memengaruhi perkembangan moral. Di antaranya ada perkembangan kognitif umum, penggunaan rasio dan rasional, isu dan dilema moral, serta perasaan diri.
Nah, beberapa individu yang beritikat baik menyatakan bahwa masyarakat sedang mengalami kemerosotan moral yang drastis dan mendesak para orang tua dan para pendidik untuk menanamkan nilai-nilai moral yang baik melalui pelajaran di rumah dan di sekolah, serta melalui kontrol yang tegas terhadap perilaku anak. Nah, meskipun demikian, beberapa strategi dapat membuat perbedaan, dan beberapa saran umum berdasarkan hasil-hasil penelitian diantaranya menjelaskan mengapa beberapa perilaku tidak dapat diterima, dan doronglah sikap selama mempertimbangkan perspektif orang lain, empati, dan perilaku prososial. Perlihatkanlah kepada siswa berbagai contoh perilaku moral. Libatkanlah para siswa dalam diskusi-diskusi mengenai isu-isu moral yang berhubungan dengan materi pokok akademis, dan ajaklah siswa terlibat aktif dalam pelayanan masyarakat. Nah, untuk slide selanjutnya saya akan membahas tentang keberagaman dan perkembangan pribadi dan sosial. Di sepanjang bab ini, kita telah mengidentifikasi bagaimana siswa berpikir dan bertindak secara berbeda-beda pada usia yang berbeda juga. Dan para peneliti telah mengidentifikasi perbedaan-perbedaan signifikan, diantaranya ada perbedaan budaya dan etnik, ada perbedaan-perbedaan gender, dan ada perbedaan-perbedaan sosioekonomi. Kita akan membahasnya satu persatu dari perbedaan budaya dan etnik. Nah, sebuah karakteristik yang sering muncul terkait perbedaan kelompok budaya dan etnis adalah perasaan diri. Sejumlah budaya mendorong anak memiliki rasa bangga atas pencapaian keluarga dan kelompok-kelompok sosial mereka, alih-alih atas pencapaian pribadinya. Keterampilan interpersonal pun bervariasi dari satu budaya ke budaya yang lainnya. Meskipun beberapa remaja memiliki perasaan identitas etnik yang kuat, tidak semua remaja dari kelompok etnik minoritas memiliki perasaan yang sama, dan perasaan identitas etnik beberapa remaja berfluktuasi tergantung konteks dan situasinya. Dengan demikian, sejumlah remaja yang berasal dari kelompok minoritas perlu melakukan upaya khusus untuk mengembangkan persepsi yang positif dengan menyediakan cukup dukungan yang menjamin keberhasilan mereka dan dengan memberi alasan-alasan untuk berbangga dengan warisan budaya mereka sendiri. Nah, yang kedua ada perbedaan gender. Sejumlah peneliti menemukan perbedaan gender terkait self-esteem secara keseluruhan. Nah, contohnya, anak laki-laki memiliki persepsi diri lebih positif dibandingkan anak perempuan, terutama pada masa remaja. Remaja laki-laki juga memiliki persepsi diri yang lebih positif mengenai daya tarik fisik mereka dibandingkan remaja perempuan. Nah, secara keseluruhan, kebanyakan persepsi diri para remaja cenderung sesuai dengan stereotip mengenai keunggulan pria dan wanita. Namun, dalam kenyataannya, mayoritas hasil penelitian tidak menemukan perbedaan gender yang besar dalam hal penalaran moral. Sebagaimana diakui oleh Gilligan, laki-laki dan perempuan sama-sama menunjukkan kepedulian terhadap keadilan dan sikap bela rasa dalam penalaran moral mereka. Dan yang terakhir adalah perbedaan sosioekonomi. Nah, anak-anak dan remaja dari beragam latar belakang tumbuh dengan menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin mereka harus, salah satunya menghadapi penyakit yang parah, tinggal bersama orang tua tunggal atau single parent, terus mengalami konflik keluarga. Nah, secara khusus anak-anak dan remaja yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah seringkali mengalami tantangan-tantangan berat tersebut. Nah, meskipun demikian, patut diingat bahwa lingkungan berpenghasilan rendah tidak selalu menimbulkan dampak yang merugikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.